saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ketika iblis jatuh dari surga, dibuang dari surga, maka ia menyeret 30%, sepertiga dari para malaikat. Itu yang kemudian menjadi roh-roh jahat yang mengganggu umat manusia. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sama juga. Kekuatan iblis hanya 30%. Jadi ada dapat mencobai saudara 3 kali seperti kepada Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Tolong kami untuk mengerti, untuk paham, dan tidak pernah menyerah ketika kami diserang oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 26 ayat 22. Kejadian pasal 26 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Ia pindah dari situ, itu Ishak, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, ya, kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Kalau kita hitung, itu satu tantangan dihadapi oleh Ishak ketika orang Filistin sudah cemburu kepadanya, melihat dia makin kaya. Sumur yang digali oleh Abraham dulu ditimbun dengan tanah dan batu. Sudah tahu, peternak-peternak di Timur Tengah itu sangat bergantung kepada air dari sumur. Karena itu sampai dijaga sumur itu sekalian.
Tidak tahu bagaimana kemudian hamba-hamba Ishak tidak sanggup mempertahankan sumur itu. Kemudian mereka buat apa? Mereka menyerah, melarikan diri. Mungkin diancam mau dibunuh. Kemudian yang kedua, mereka menggali sumur. Di sumur itu mereka bertengkar. Sumur yang digali oleh hamba-hamba Ishak diakui oleh musuh. Dua. Ketiga, mereka menggali sumur dan rupanya tempat itu memang ada sumber air di bawah tanah, dan sumur itu bukan hanya ada air tapi berbual-bual, kata Alkitab. Di sana mereka juga bertengkar, sehingga Ishak menamai tempat-tempat itu sebagai bertengkar, sebagai permusuhan dan lain-lain. 1, 2, 3. Kemudian mereka sampai di satu tempat yang namanya Rehobot. Dan kemudian saudara menggali sumur di sana, musuh tidak lagi menyerang mereka. Itu yang saya katakan. Kalau sudah mengalami tantangan hidup sekarang, saya minta dalam nama Yesus, tolong bertahan. Kalau saudara anak Tuhan, tetap bertahan, tetap bertahan. Ya. Dan nanti engkau akan melihat bahwa iblis setelah 3 kali menggoda engkau, mencobai engkau, ia tidak sanggup lagi. Perhatikan ketika Musa mau keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ular, tongkat menjadi ular itu dapat ditiru oleh dukun-dukun Mesir. Kemudian air menjadi darah, mereka bisa tiru. Sampai kepada kodok, mereka bisa tiru. Tetapi yang keempat namanya nyamuk. Bukan hanya karena itu nyamuk, tetapi nyamuk tidak bisa lagi ditiru. Nanti bacalah itu ayat-ayat firman Tuhan itu. Artinya apa? Kekuatan iblis memang ada, so tidak bisa bermain-main. Kalau sudah mendengar orang sembuh karena kuasa iblis dan macam-macam yang lain, jangan pikir itu gurau-gurau, bukan. Dia ada kuasa. Misalnya, kalau orang sakit, begitu juga. 1 kali itu sembuhnya cepat. Yang kedua kali mulai tidak terlalu cepat. Yang ketiga kali orang itu mati. Karena dia sudah tidak ada kuasa lagi. Oleh karena itu pesan saya kepada saudara-saudara sekalian yang masih mau bermain-main api dengan kuasa gelap, cepat sekarang bertobat. Serahkan diri kepada Yesus. Karena dalam Yesus engkau pasti aman. Bisa dapat tantangan? Iya, dilihat di sini Ishak. Dia dapat tantangan yang hebat dari musuh-musuh. Tapi musuh hanya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali mencoba Ishak, dan kemudian yang ke-4 kali mereka tidak bisa berhasil lagi. Puji Tuhan. Begitu juga dalam segala bidang kehidupan kita. Saya sudah melayani Tuhan lebih dari 50 tahun. Dan saya bisa mengatakan kepada saudara sekalian, hal begini, serangan balik dari kuasa iblis itu memang ada dan berat. Tapi tidak dahsyat. Jangan bilang dahsyat saudara sekalian. Karena yang dahsyat hanya Tuhan. Oleh karena itu, kalau sudah mengalami tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam hal keuangan, tantangan dalam hal kesehatan, tolong bertahan. Terus berdoa, minta anugerah Tuhan. Engkau tidak mungkin dikalahkan. Karena firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31 katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang dalam kita lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Pegang aja itu firman Tuhan, dan saudara akan mengalami kemenangan. Memang serangan iblis itu ada. Serangan iblis itu nyata, saudara sekalian. Ada. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Bertahanlah engkau. Ya.
Gunakan pedang roh, itu firman Allah. Gunakan perisai iman untuk menahan semua anak panah berapi dari jahat. Anak panah berapi dari jahat itu memang ada, mau menghancurkan, menghanguskan iman saudara sekalian. Tetapi bertahanlah, dan nanti tiba waktunya kita sampai di Rehobot. Haleluya. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Apa kata mereka? Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Bahkan musuh pun kemudian datang berdamai dengan Ishak. Jadi mari kita hari ini percaya benar bahwa kalau kita bertahan dalam iman, maka musuh pun akan datang berdamai dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kekuatan kepada semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, bahwa kalau kami bertahan dalam iman, maka kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis terbatas, dan kami tahu bahwa kalau kami bertahan, kuasa iblis pasti dikalahkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.